Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Slavin, metode Team Game Turnamen adalah pembelajaran kooperatif yang menggunakan turnamen akademik di mana para peserta didik berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka. Langkah-langkah metode Team Game Turnamen yang pertama yaitu presentasi kelas. Presentasi kelas digunakan guru untuk menyampaikan materi pelajaran secara langsung ataupun diskusi yang dipimpin langsung oleh guru. Langkah yang kedua yaitu tim. Tim terdiri dari 4 atau 5 peserta didik yang komposisi kelompoknya berdasarkan keragaman kemampuan akademik peserta didik, yaitu kemampuan akademik tinggi, sedang, dan rendah. Fungsi utama dari tim ini yaitu memastikan semua anggota tim benar-benar menjawab soal dengan baik pada saat turnamen. Langkah yang ketiga yaitu turnamen. Pada pelaksanaan turnamen, setiap peserta didik berusaha untuk mendapatkan poin tertinggi di meja turnamen. Langkah yang keempat yaitu rekognisi tim. Tim akan mendapatkan sertifikat ataupun bentuk penghargaan lain apabila mereka memperoleh skor yang mencapai kriteria tertentu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, nanti ketika ibu mengatakan selamat pagi, kalian menjawab dengan pagi sambil mengepalkan satu tangan ya. Ya betul. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, baik, sebelum memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, ibu minta tolong kepada Mas Fahri untuk memimpin doa. Baik, Bu. Mari teman-teman sebelum kita mengawali pelajaran pada doa. Terima kasih Mas Fahri. Apakah ada yang sudah berangkat? Oke, coba semuanya berdiri. Kita mulai dengan menyanyikan lagu semangat agar pelajaran kali ini kita bisa lebih semangat dalam kita coba untuk menyanyikan lagu semangat dengan lagu yang Korambe Yangpo, lirik dengan seperti ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, dimulai dengan tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Marilah belajar masa depan akademika bersama ibu-buku di PSK menyenangkan. Pergi sekolah bertemu dengan kawan untuk menatap masa depan. Pergi sekolah berkelas dengan ceria dan duduk dengan sikap siap. Hei kawanku, yuk semangat, semangatku untuk belajar. Tersenyum dan bergembira, serta tidak putus asa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih, Bu. Oke, kita akan melakukan permainan untuk menguji kefokusan kalian sebelum mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Peraturannya seperti ini. Nanti kalian membaca, menghitung angka dari 1 sampai seterusnya. Namun, ketika kalian mendapatkan angka kelipatan angka 6, kalian tidak boleh menyebutkan, namun harus berdiri. Bisa dipahami? Bisa. Dimulai dari Mbak Ara. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Iya. Selamat ya
Itu gambar koperasi dan bank, Bu. Keduanya berhubungan dengan ekonomi. Baik, ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Menurut buku yang saya baca, kalau nggak salah itu koperasi termasuk ke dalam lembaga sosial. Benar kan, Bu? Ya, betul sekali jawabannya Mbak Evri. Terima kasih. Jadi untuk koperasi sekolah dan bank itu termasuk lembaga sosial, yakni lembaga ekonomi. Kita sebagai makhluk sosial pastinya memiliki kebutuhan tertentu, dan setiap individu tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Maka dari itu kita harus melakukan interaksi antar sesama dalam pemenuhan kebutuhan itu sendiri. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Dari perkataannya Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat? Saya, Bu. Ya? Saya memaknai bahwa setiap manusia harus saling membantu, Bu. Jadi kita harus menghindari dari sikap individual dan antisosial. Baik, benar sekali kata Mbak Anggi. Jadi kita sebagai makhluk sosial, kita tidak boleh memiliki sifat yang individualis, karena kita pastinya akan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Selanjutnya, kalau untuk melanjutkan pembelajaran pada kali ini, Ibu minta tolong Mas Jaga membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi lembaga sosial, peserta didik dapat menjelaskan pengertian tentang lembaga sosial, mengkategorikan jenis-jenis lembaga sosial, menentukan fungsi dari adanya lembaga sosial, dan terakhir membuat artikel dengan topik lembaga sosial. Terima kasih Mas Jaga. Dengan tujuan pembelajaran kali ini, nanti kita akan mempelajari tentang keempat ini. Kita akan melaksanakan, Ibu akan menyampaikan materi tentang pengertian lembaga sosial, jenis-jenis lembaga sosial, kemudian nanti kalian akan dibentuk di beberapa kelompok, kemudian nanti akan ada tindak lanjut setelah mengikuti pembelajaran kali ini. Dan pembelajaran kali ini kita akan melakukan menggunakan metode TGT atau Team Games Turnamen. Masih ingat kan anak-anak? Masih. Ya, lembaga sosial merupakan suatu sistem tata kelompok dalam hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Jadi lembaga sosial merupakan sekumpulan dari manusia yang memiliki samaan dalam visi dan misi. Dari pengertian yang sudah disampaikan, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi lembaga sosial itu dapat dikatakan sebagai suatu tempat di mana terdapat nilai dan norma yang itu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga lembaga sosial dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan, Bu. Baik, betul sekali. Untuk pengertian lembaga sosial sendiri sudah bisa dipahami anak-anak? Sebelum ke materi selanjutnya, apakah ada yang tahu tentang jenis-jenis lembaga sosial? Saya, Bu. Ya, jadi jenis-jenis dari lembaga sosial ini ada lembaga pendidikan, lembaga politik, lembaga sosial, dan juga lembaga hukum. Baik, betul sekali Mbak Dia. Nah, dari jenis-jenis lembaga sosial yang tadi disampaikan, benar sekali. Dari jenis-jenis lembaga sosial yaitu ada lembaga keluarga, ada lembaga pendidikan yaitu sekolah, dan ada dari lembaga agama, kemudian ada juga dari lembaga politik dan hukum. Dari jenis-jenis yang sudah ditampilkan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Bertanya contoh-contoh dari lembaga itu apa saja? Contohnya bisa dari lembaga ekonomi, ada koperasi, dari lembaga agama ada kantor urusan agama, kemudian dari lembaga pendidikan yaitu ada sekolah. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, untuk selanjutnya Ibu sudah membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Ini ada 4 kelompok. Kalian perhatikan nama kalian baik-baik. Kalian termasuk dalam kelompok mana? Kemudian Ibu minta tolong pada kalian untuk berkumpul bersama kelompoknya sesuai pada nama yang tertera di sini. Untuk kelompok Paul B. Horton berada di sebelah kanan depan. Kemudian untuk kelompok Alvin L. Bertrand berada di belakangnya. Kemudian untuk kelompok Selo Sumajan berada di sebelah kiri depan. Kemudian untuk kelompok Kuncuraningrat berada di sebelah belakangnya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, sekarang silakan untuk kumpul bersama kelompok.
sampai 118. Kemudian kalian juga boleh untuk membuka internet. Persiapan jargon masing-masing kelompok ya. Nanti Ibu akan membagikan papan nomor untuk kalian giliran maju saat tim games turnamen nanti. Baik, Bu. Ibu berikan waktu kalian untuk diskusi selama 10 menit. Cukup? Cukup, Bu. Silakan diskusi. Jadi begini teman-teman, kalau menurut Dugan itu lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dilembagakan. Nah, lembaga agama mengatur kehidupan dan tingkah laku manusia dalam bersosial. Ya, ini juga fungsi lembaga agama ini di buku paket juga ada. Itu fungsinya sebagai pedoman hidup bagi manusia, sumber kebenaran, dan mengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Aku juga ada informasi. Jadi lembaga agama itu ada beberapa unsur. Yang pertama kepercayaan, yang kedua simbol, lalu praktek keagamaan, tamaluk dan umat, lalu pengalaman keagamaan. Tujuan dari dibentuknya lembaga agama yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan umat. Contoh lembaga agama yaitu MUI di Indonesia untuk mengakomodasi dan mengawasi setiap kegiatan beragama di Indonesia khususnya kepada Islam. Selain itu ada PGI dan KWI untuk agama Katolik dan Buddha. Kalian harus tahu kan bahwa Indonesia kan namanya kepercayaan itu kita harus menghargai orang yang tidak misal dengan tata cara ibadah, terus menghormati. Bagaimana anak-anak? Ada yang kesulitan? Belum, Bu. Belum. Baik, lanjutkan ya diskusinya. Ya, Bu. Teman-teman, aku dapat fungsi lembaga ekonomi ini. Apa ya fungsi lembaga ekonomi itu? Oh, aku tahu. Jadi lembaga ekonomi itu berfungsi untuk menjaga kebutuhan masyarakat supaya terpenuhi dan berkelanjutan. Oh gitu ya. Kalau ada juga nih contoh lembaga ekonomi internasional kayak koperasi dan BUMN. Kalau ciri-ciri lembaga ekonomi itu apa ya teman-teman? Jadi kalau menurutku ya, ciri-ciri lembaga ekonomi itu memiliki pedoman hidup supaya dalam menjalankan suatu sistem ekonomi dapat berjalan secara teratur. Jadi begini teman-teman, saya memahami bahwa lembaga pendidikan itu merupakan lembaga atau tempat di mana berlangsungnya proses pendidikan yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku individu yaitu peserta didik ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan masyarakat sekitar, baik dari guru, karyawan maupun masyarakat di lingkungan sekolahnya. Iya benar Bu. Jadi kalau lembaga pendidikan itu punya dua fungsi. Yang pertama fungsi manifest, lalu yang kedua ada fungsi laten. Iya Bu Surah. Kalau di buku ini fungsi manifest pendidikan yaitu untuk melestarikan kebudayaan. Sedangkan yang fungsi laten yaitu untuk memperpanjang masa remaja. Oh iya, untuk jenjang pendidikan sendiri itu lembaganya biasanya berbentuk seperti sekolahan. Nah, untuk kemudian kebijakan itu bisa dipegang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sering kita sebut dengan Kemdikbud. Ya, setuju. Lembaga pendidikan dapat dikatakan sebagai tempat berlangsungnya proses di mana individu dapat mempengaruhi lingkungannya. Ya, jadi pendidikan tidak paham ya. Lanjut aja ke lembaga yang lainnya. Oh iya, kalian tahu nggak apa itu lembaga politik? Aku tahu. Lembaga politik itu lembaga yang mengatur kewenangan dan pelaksanaannya itu menyangkut kepentingan masyarakat. Itu juga dapat diartikan sebagai keseluruhan tata kelola dan lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan. Oh, jadi begitu. Terus fungsi lembaga politik itu kalau di buku yang aku baca nih ada mengusahakan kesejahteraan umum sama memelihara ketertiban di dalam negeri. Dibaca aja 119, ya kan? Apakah sudah selesai diskusinya anak-anak? Sudah. Baik, sebelum mulai gamesnya, Ibu minta tolong untuk tiap kelompok menyuruhkan jargon semangatnya. Bisa? Bisa. Silakan kepada kelompoknya Paul B. Horton untuk menyuruhkan jargon semangatnya.
1, 2, 3. Betran selalu ceria. Betran selalu semangat. Silakan kepada kelompok selanjutnya, Selo Sumarjan. Silakan dapat. Siap kan? Ya, mulai dari 3 ya. 1, 2, 3. Selo Sumarjan. Namanya. Kelompok paling keren. Namanya. Cakep-cakep orangnya. Gak ada tandingannya. Selo Sumarjan. Sobu. Kemudian dipersilakan untuk kelompok terakhir. Hidupkan jagonya. Harus lebih semangat ya. Ayo saudara nikah. Kelompok yang paling hebat. Kelompok yang paling kompak. Kelompok saudara nikah. Bicara nekrat. Semangat. Semangat ya untuk mengikuti games kali ini. Semangat. Semangat Bu. Gak sama Bu. Ayo Bu. Ayo Bu. Ayo Bu, games Bu. Iya Bu, ini sudah nggak sabar ini. Baik, sebelum mulai gamesnya, Ibu akan menjelaskan peraturan yang nanti akan kalian laksanakan. Nanti, bagi kalian yang sudah memakai papan nomor dengan urutan 1, itu kalian yang akan mewakili kelompok kalian untuk maju ke depan dengan menjawab pertanyaan yang ada di kertas. Nanti kalian maju, mengambil kertas tersebut, kemudian di dalam kertas tersebut terdapat pertanyaan beserta skor yang kalian bisa jawab. Namun, jika kalian menjawab pertanyaan dengan benar, kalian akan mendapatkan skor yang tertera pada kertas tersebut. Tapi jika kalian salah dalam menjawab pertanyaan, kalian tidak akan mendapatkan skor alias skor kalian adalah 0. Bisa dipahami anak-anak? Silakan untuk perwakilan nomor 1 maju ke depan. Sudah mengambil pertanyaannya? Sudah Bu. Baik, silakan giliran pertama untuk Mas Jagat membacakan pertanyaan. Jadi saya ambil nomor 1. Dengan nomor 1, apa yang dimaksud dengan lembaga agama? Dengan jika benar 10 poin. Lembaga agama itu sebuah lembaga yang mengatur kehidupan dan tindakan manusia. Baik, bagaimana anak-anak? Betul? Ya, betul. Kelompok Paul B. Harton. Untuk selanjutnya silakan kepada Mas Kesit. Ya. Saya mengambil nomor 23. Poinnya yaitu 50 poin jika benar. Pertanyaannya, sebutkan salah 2 dari 4 fungsi lembaga. Poinnya pesan. Fungsi laten dari lembaga pendidikan. Jawaban saya yaitu
Fungsi laten dari lembaga pendidikan yaitu melestarikan kebudayaan, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Jadi, yang tadi Mas Kevin sudah sampaikan itu termasuk dari fungsi manifest lembaga pendidikan. Sedangkan fungsi laten lembaga pendidikan itu yaitu dapat memperpanjang usia remaja dan mempertahankan sistem kelas sosial. Mau ya teman-teman ya. Selamat sepotong ya, kelompoknya senior veteran. Kemudian dilanjutkan Mas Darmo. Ya, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Tadi saya mengambil nomor 7. Itu pertanyaannya sebutkan 3 contoh dari lembaga ekonomi. Skornya 20 poin. Jadi jawaban saya yaitu ada BUMN, BUMD, dan BUMS Bu. Bagaimana anak-anak? Salah Bu, salah. Betul dong. Betul sekali ya. Ayo, untuk kelompok Selos Marjan. Selanjutnya Mas Fahri, silakan baca pertanyaannya. Baik Bu, saya dapat pertanyaan. Bagaimana peran lembaga hukum di masyarakat dengan poin 50? Jawabannya yaitu memberikan perlindungan kepada penegak hukum dan memberikan sanksi pada pelanggarnya. Benar. Benar Bu, benar. Baik. Baik, untuk perolehan skor sementara pada kelompok Paul Piholkon adalah 10. Terima kasih 0. Selos Marjan 50 dan Veronica 50. Terima kasih banyak Bu. Mau ya teman-teman. Masih semangat kan anak? Baik, untuk selanjutnya silakan untuk perwakilan kedua. Silakan untuk Mbak Mutia membacakan pertanyaannya. Jadi teman-teman saya tadi ambil nomor 13, poinnya 30. Soalnya apa saja 3 macam lembaga pendidikan. Kalau menurut saya itu ada SD, SMP, sama SMA. Bagaimana anak? Dan tadi disebutkan itu adalah salah satu contoh dari satu macam lembaga pendidikan, yaitu pendidikan formal. Kemudian dari jenis-jenis lembaga pendidikan itu sendiri ada lembaga pendidikan informal, lembaga pendidikan non formal, dan lembaga pendidikan formal. Baik, bisa dilanjutkan Mbak Rini? Baik, saya mengambil nomor 6 dengan skor 20. Pertanyaannya apa tujuan lembaga agama? Yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup beragama setiap umat Bu. Skornya 20. Bisa dilanjutkan kepada Mbak Ara. Ayo Ara, bener dong. Iya, iya. Jadi saya mengambil soal nomor 20 dengan skor 40. Pertanyaannya, bagaimana yang dimaksud dengan lembaga hukum? Lembaga yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan aturan serta sanksinya yang berkaitan dengan tingkah laku masyarakat. Ya, bener Bu. Benar. Betul. Jawabannya. Yeay. Kelompok Selos Marjan mendapatkan skor 40. Yeay. Baik. Kita mau Silakan
Silakan Sandi baca pertanyaan. Saya tadi mengambil nomor 22 yang pertanyaannya apa tujuan dari adanya lembaga ekonomi dengan skor 50 poin. Menurut saya tujuan dari lembaga ekonomi yaitu untuk mengatur pendidikan ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Makasih Bu, tadi saya ngambil pertanyaan itu apakah badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah negara dengan menggunakan modal yang sudah dianggarkan oleh negara? Jawab skornya 10, jawabannya BUMN Bu. Betul ya Nana? Terima kasih Bu, saya mengambil nomor 11. Pertanyaannya bagaimana fungsi dari KUA? Poinnya 30 poin. Kalau menurut saya fungsi KUA yaitu memberikan pedoman hidup bagi masyarakat. Bagaimana Nana? Jawaban yang tepat lebih pada fungsi lembaga agama itu untuk memberikan regulasi pengaduan KDRT ataupun pernikahan. Terima kasih Bu. Tadi saya mengambil nomor 17. Pertanyaannya itu bagaimana dampak dari fungsi lembaga ekonomi yang memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Skornya 40 poin. Jawabannya menurut saya itu terdapat variasi nilai dari harga jual beli barang yang beredar di masyarakat Bu. Benar. Silakan duduk kembali. Untuk perolehan skor pada babak ketiga ini adalah masih diungguli oleh Inokom Kunchorwanita. Masih semangat ya anak? Ayo silakan untuk perwakilan keempat maju ke depan. Ya. Semangat ya. Sudah mengambil pertanyaan semua, Nana? Sudah, Bu. Baik, silakan Mbak Risma mulai menjawab pertanyaan. Saya mengambil nomor 10 dengan poin 20. Pertanyaannya adalah sebutkan 4 penegak hukum di Indonesia. Jawaban saya adalah polisi, jaksa, advokat, dan hakim. Ya, betul. Silakan untuk Alvin menjelaskan. Saya mengambil nomor 19 dengan pertanyaan lembaga politik memiliki fungsi untuk mengusahakan kesejahteraan umum dengan pengadaan dan distribusi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya fungsi tersebut yaitu kemudian skornya adalah 40 poin Bu, dan jawaban saya adalah masyarakat mendapatkan kesejahteraan dari pemenuhan kebutuhannya dari berbagai aspek Bu. Salam. 40 poin. Baik, silakan. Ayo, dia. Mbak Dia. Oh iya. Saya mendapatkan pertanyaan bagaimana maksud dari fungsi lembaga politik dalam memelihara ketertiban di dalam negeri. Poinnya itu ada 50. Dan jawaban saya adalah lembaga politik dapat menggunakan wewenangnya baik itu secara persuasif maupun preventif. Baik, jawabannya tepat sekali.
Apa yang tadi sampaikan oleh Mbak Tami tadi itu merupakan tujuan dari lembaga pendidikan. Sedangkan pengertian dari lembaga pendidikan itu sendiri yaitu proses belajar mengajar untuk mengubah tingkah laku hidup makhluk hidup menjadi yang lebih baik lagi melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Seperti itu. Bisa kembali ke Makasih sih. Oke, sebagai babak penentu untuk permainan kali ini, silakan untuk perwakilan terakhir yang kelima. Sudah mengambil pertanyaannya semua? Sudah, Bu. Silakan Mbak Afra. Saya mendapat pertanyaan, sebutkan 4 contoh lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia dengan poin 30 poin. Jawabannya DPD, DPR, DPRD, dan MPR. Baik, terus kalian Saya mengambil nomor 15 dengan skor 30. Pertanyaannya, Pengadilan Negeri merupakan badan peradilan umum yang berwenang untuk kalau menurut saya berperan untuk mengadili yang melakukan pelanggaran dan bertentangan dengan hukum. betul sekali jawabannya. 20 poin untuk kelompok Armenia dan Veteran. Silakan untuk kelompoknya Sekolah Semarjan, Mbak Sofa. Soalnya terdapat dua fungsi lembaga pendidikan. Apa nama dari dua fungsi tersebut? Poinnya 10 poin. Jawabannya fungsi lantai dan fungsi manifest. Baik, betul sekali. Poinnya 10 untuk kelompok Sekolah Semarjan. Ya. Untuk kali ini sebagai penutup dan terakhir, silakan Mbak Esti. Ya, Bu, makasih. Saya ngambil nomor 16, poinnya 40. Soalnya bagaimana dampak dari adanya lembaga agama apabila digunakan yang baik. Menurut saya itu terciptanya kesejahteraan umum, Bu. Bagaimana? Ya, sayang sekali Mbak Esti. Jawaban yang tadi disampaikan itu kurang tepat. Jadi yang lebih tepatnya itu untuk menjunjung tinggi perbedaan sehingga konflik dapat terhindarkan. Iya. Bisa kembali ke tempat. Makasih Bu. Jadi untuk games pada permainan kali ini dimenangi oleh kelompok Sela Semarjan dengan skor 120. Ya, bagaimana anak-anak? Apa yang dirasakan ketika kalian maju ke depan, kemudian ambil nomor? Saya tadi sempat takut membeli nomor, jawabnya salah, ternyata masalah. Oh, tidak perlu takut, Tami. Ini kan hanya permainan. Benar atau salah itu hal yang biasa. Bagaimana kita dapat belajar dari apa yang telah kita lakukan, kemudian kita memperbaikinya, itu lebih baik. Baik, ya. Jadi kalian adalah pemenang bagi diri kalian sendiri karena kalian sudah mengikuti games dengan tadi semangat yang menggebu-gebu yang menjawab dengan pertanyaan benar. Ya, seperti itu. Baik, Ibu minta tolong kepada kelompok pemenang untuk maju ke depan. Kelompoknya Selo Sumarjan. Semua anggota timnya.
pemenang pada games kali ini. Terima kasih Bu. Oh iya, silakan sama asisten jargon. Jargon sudah siap teman-teman ya. Ya, mulai dari duluan ketiga ya. 1, 2, 3. Selo Sumel Jam. Kelompok paling keren. Keren-keren orangnya. Gak ada tandingannya. Selo Jam. Cobu. Baik anak-anak, dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lewati tadi, apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Saya Bu. Ya silakan. Jadi kalau menurut saya lembaga sosial itu himpunan norma yang berkisar pada kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Untuk jenis lembaganya itu ada lembaga agama, keluarga, pendidikan, dan lembaga hukum. Baik. Terima kasih Mbak Dinda. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya Bu. Ya, silakan. Kesimpulan yang saya dapatkan hari ini yaitu lembaga sosial memiliki beberapa fungsi, salah satunya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, untuk menjaga keutuhan dan sebagai pengendali masyarakat. Bu. Baik, betul sekali anak-anak. Dari kesimpulan yang sudah disampaikan, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, seperti yang tadi dikatakan Dinda, mengapa keluarga termasuk lembaga sosial? Ya. Jadi kenapa lembaga termasuk ke dalam kenapa keluarga termasuk dalam lembaga sosial? Tadi kan kita sudah mempelajari bahwasanya lembaga sosial memiliki ciri-ciri tertentu seperti memiliki simbol, memiliki tujuan, mengikat, dan keluarga memiliki ciri-ciri tersebut tidak? Ya, keluarga memiliki ciri-ciri tersebut. Keluarga memiliki simbol yaitu cincin pernikahan. Keluarga juga memiliki tujuan tertentu dalam keluarga tersebut, dan keluarga juga bersifat mengikat seperti itu. Baik anak-anak, jadi ketika kalian nantinya akan memenuhi kebutuhan kalian dapat menghubungi beberapa lembaga sosial yang tadi sudah kita pelajari. Beberapa lembaga sosial tersebut memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda-beda tentunya. Jadi nanti ketika kalian membutuhkan sesuatu tertentu tentang apa saja itu, kalian bisa mendatangi lembaga tersebut sesuai dengan fungsi dan tujuan yang sudah kita pelajari tadi. Bisa dipahami? Ya. Oke, untuk tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, kalian masing-masing kelompok membuat artikel mengenai lembaga sosial yang terdapat pada lingkungan sekitar kalian. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, untuk mengakhiri pertemuan pembelajaran pada kali ini, Ibu minta tolong untuk Mas Fahri memimpin doa kembali. Baik Bu, mari teman-teman kita mengakhiri pembelajaran ini. Berdoa. Baik, terima kasih Mas Fahri. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pelajaran pada pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku